Ya teman-teman, selamat datang kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester. Masih bersama saya Asti Mohtar dan juga Bapak Nasrun Mirobi. Beliau adalah guru fisika. Dan tema kita kali ini mengenai atom berelektron banyak. Di segmen kedua ini kami siap menampung ya pertanyaan dari teman-teman semua untuk langsung bertanya kepada Bapak Nasrun Mirobi melalui line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Sembari menunggu penelpon Pak, ada baiknya kalau kita melanjutkan yang tadi sempat terputus ya di segmen pertama lagi mengenai model atom Rutherford. Silakan. Oke, kita akan melanjutkan, ada ikan dari rumah tentang model atom Rutherford tadi, yang mana dari hasil percobaan tadi mengatakan bahwa ternyata ada bagian-bagian tertentu yang mana di sana ada ruang kosongnya, kemudian ada bagian yang keras, kemudian ada bagian yang selalu mengelilingi. Nah, di situ secara umum bahwa sebenarnya Rutherford itu memberikan suatu informasi bahwa atom itu terdiri dari inti, kemudian yang inti itu selalu dikelilingi oleh apa yang kita sebut sebagai elektron, yang mana tadi sudah ditemukan oleh Thomson, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Thomson mengatakan tersebar, ternyata Rutherford tidak. Jadi muatan positif itu berada pada bagian intinya, kemudian elektron itu selalu berada di lintasan tertentu yang selalu mengelilingi, semacam ini. Jadi dia selalu berputar mengelilingi intinya, dan inti yang ada di tengah itu merupakan inti atom, yang mana dia tidak bergerak ke mana-mana, muatannya adalah positif. Secara umum beliau mengatakan atom terdiri dari inti bermuatan positif di pusat atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Ini formulasi pertama dari Rutherford. Secara umum kemudian melakukan percobaan berulang-ulang, kemudian dia menyempurnakan dari model atom Thomson tersebut. Yang pertama, muatan listrik positif dan sebagian besar massa sebuah atom berkumpul pada satu titik di tengah-tengah atom yang disebut inti atom. Pada jarak relatif jauh dari inti atom, elektron beredar mengelilingi inti, sama seperti planet-planet beredar mengelilingi matahari. Jadi ini konsep dunia kecilnya, gitu. Sementara kalau planet-planet itu dunia besarnya. Kemudian yang kedua, muatan listrik positif yang terkumpul pada inti atom sama besarnya jumlah muatan listrik negatif dari elektron-elektron yang mengelilinginya, sehingga atom keseluruhannya bersifat netral. Jadi jumlah muatan positif yang ada di inti itu sama dengan jumlah elektron-elektron yang mengelilingi. Kalau ada 4 berarti elektronnya juga ada 4, maka dikatakan ini elektronnya banyak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, inti atom dengan elektron, jadi inti maksudnya dengan elektron itu akan saling tarik-menarik. Terus gaya inti atom terhadap elektron merupakan gaya sentripetal yang menyebabkan elektron tetap beredar mengelilingi inti. Nah, ini sebenarnya kelemahan dari Rutherford itu sendiri. Yang mana nanti bagaimana akhirnya, gitu ya. Iya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Itu dia betul. Tadi ya 3 inti informasi mengenai model atom Rutherford. Namun sebelumnya Pak Nasrun, kita sudah menerima pertanyaan nih melalui line telepon bebas pulsa. Langsung saja kita sapa. Halo, televisi edukasi, dari siapa dan di mana? Halo. Halo. Ya, halo. Dari ini. Halo, televisi edukasi, dari siapa dan di mana? Rini di Pontianak. Rini di Pontianak, silakan. Rini, pertanyaannya apa? Ya. Bagaimana menentukan massa sebuah atom? Ya, bagaimana menentukan massa sebuah atom? Massa sebuah atom. Massa sebuah atom. Bagaimana cara menentukan massa sebuah atom? Baik, Rini di Pontianak, silakan disimak penjelasan dari Bapak Nasrun Mirobi. Silakan, Pak. Ya, adikku Rini yang ada di Pontianak ya, bahwa sebenarnya massa atom itu sudah ditentukan atau sudah ditemukan oleh walaupun ini empiris ya, oleh ilmuwan-ilmuwan yang tadi kita pelajari bersama, yaitu oleh Thomson gitu ya, oleh Rutherford. Di samping dia menemukan konsep-konsep bahwa atom itu bentuknya ada inti, kemudian ada elektron yang selalu mengelilingi, maka beliau juga mengatakan juga menemukan di dalam percobaan-percobaan itu bahwa massa atom itu sekian.
massa daripada proton sekian, massa daripada elektron sekian, dan itu juga ordernya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kilogram. Jadi 0,00000 sekian kilogram, kecil banget. Kita tidak bisa menentukan. Jadi ini merupakan berdasarkan percobaan yang empiris dan data-data yang ada di data dari referensi ya. Baik. Ada semacam itu. Iya, pertanyaan dari Rini di Pontianak sudah dijawab oleh Bapak Nasrul Mirobi, dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lain untuk mengajukan pertanyaan sama melalui lantai telepon bebas pulsa, melalui SMS ataupun juga melalui Facebook. Tadi sebelum kita menerima penelpon dari Rini di Pontianak, Pak Nasrul sedang menjelaskan mengenai model atom Rutherford. Pada poin ketiga tadi Pak Nasrul menyampaikan itu menjadi kelemahan dari atom Rutherford. Atom Rutherford itu sendiri. Iya. Jadi dia mengemukakan informasinya, ada gaya sentripetal, justru itu merupakan kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Kita Ada lihat apa bersama saja ya. kelemahannya ini? Silakan. Jadi ternyata model atom Rutherford itu masih mengalami kelemahan dari rumah. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Maksudnya bagaimana? Jadi atom itu tidak stabil ternyata dengan informasi yang disampaikan oleh Rutherford tadi. Nanti akan kita lihat animasinya Mbak Asti, Anda juga ada di rumahnya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Pada saat Rutherford ini mencoba atom hidrogen, kemudian dia melihat spektrum yang dihasilkan dari atom hidrogen itu sendiri, ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam atom hidrogen itu, dan dia tidak bisa menjawab. Nah, secara umum konsepnya begini. Jadi kalau elektron itu bergerak dan semakin lama dia akan karena kehabisan energinya, gaya sentripelnya semakin lama semakin kecil, terus kembali lagi ke inti. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelemahan atom Rutherford itu nantinya akan kembali ke Thomson lagi. Kita ulang lagi ya. Jadi dia bergerak, kemudian suatu saat nanti kehabisan energi, terus dia kembali ke inti selnya lagi. Sehingga bentuknya ya semacam Thomson lagi, bahwa muatan positif itu berada di inti. Muatan negatif juga berada di inti. Gitu ya. Itu dia tadi penjelasan mengenai kelemahan dari atom Rutherford-nya ya. Iya. Dan sekarang ini sebelum kita lanjutkan ke yang lebih jauh lagi, Baik. siapa yang akan menyempurnakan ini nanti? Nanti untuk tokoh yang ketiga, tokoh yang keempat. Tapi sebelumnya kita lihat soal dulu. Kita lihat soal dulu sebelum kita masuk pada tokoh atom yang keempat ya. Iya. Kita ke slide 32 Pak, silakan. 32. Iya, soal yang pertama, adik yang dari rumah. Coba nanti jawabannya yang mana? Ini konsep yang Dalton terlebih dahulu. Salah satu konsep atom menurut Dalton adalah A. Molekul terdiri atom-atom. B. Massa keseluruhan atom berubah. C. Atom tidak bergabung dengan atom lainnya. D. Atom tidak dapat membentuk suatu molekul. Jadi atom tidak dapat membentuk molekul. Atau E. Atom dapat dipecah-pecah lagi. Gitu. Jadi yang mana nih adik di rumah? Konsep kita atom lihat Dalton. hasilnya bahwa massa keseluruhan atom itu berubah. Gitu ya. Kenapa? Karena kan tadi diinformasikan bahwa atom emas itu berbeda dengan atom perak. Berbeda lagi dengan atom tembaga atau apa yang lain dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda semua. Dan ini kelemahannya ya. Dan ternyata sebenarnya antara atom emas, atom perak, atom gas dan lain sebagainya, gas apa gitu ya. Ini sebenarnya sama. Hanya yang membedakan apa? Jumlah proton dan jumlah elektronnya. Baik. Gitu. Itu dia tadi soal yang pertama. Dan sekarang ini kita lihat akan soal yang lanjut soal kedua. Yang Thomson ya. Iya. Kita masuk ke Thomson. Saya bantu baca Pak ya. Oke. Salah satu kesimpulan yang dikemukakan oleh Thomson adalah A. Massa elektron jauh lebih besar dari massa atom. B. Massa elektron dan proton sama dengan massa atom. C. Massa elektron lebih kecil dari massa atomnya. D. Massa elektron sama dengan massa proton. Atau E. Massa elektron tidak dapat ditentukan. Ya, yang mana ini? Yang mana jawabannya? Kita cocokkan. Ya, ternyata jawabannya C, ya? adalah C. Massa elektron lebih kecil daripada massa atomnya. Gitu. Baik. Nah, kenapa demikian? Karena memang tadi elektron itu selalu berada dalam atom itu sendiri kan. Dan ternyata di situ masanya, karena elektron proton itu berada di dalam suatu bentuk wadah, ya otomatis dia masih lebih kecil. Baik. Iya, dalam tempatnya. Oke, Kita satu lihat lagi yang ketiga. Pak, soal yang ketiga. Iya, betul.
Kelemahan Rutherford. Iya, coba bahas baru saja tadi dibahas ya. Dua kelemahan terhadap teori atom Rutherford antara lain A. Atom-atom tidak stabil dan spektrum atom bersifat kontinu. B. Atom-atom tidak stabil dan bersifat diskrit. Dalam kurung spektrum garis. C. Atom-atom bersifat netral dan elektron mengelilingi inti atom. D. Atom-atom tidak netral dan elektron mengelilingi inti atom. Atau E. Inti atom tidak mengalami perubahan dan struktur atom stabil. Wih, hampir sama ya jawabannya sepertinya ya. Ini kalau tidak teliti pusing nih. Tidak jawaban yang mana kira-kira? Kira-kira apa jawabannya? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah atom tidak stabil dan bersifat spektrum garis. Tadi mengatakan bahwa spektrumnya yang yang kita bahas tadi, dia Rutherford itu menggunakan atom hidrogen ya, dan ternyata spektrumnya tidak sama dengan spektrum yang dihasilkan oleh atom hidrogen itu sendiri. Baik. Ini kelemahannya. Iya, 3 soal sudah diberikan oleh Bapak Nasrul Mirobi. Nanti masih akan ada soal-soal yang lainnya. Namun sebelumnya ini kita sudah menerima pertanyaan nih Pak Nasrul melalui SMS dari nomor 0857223666 sekian dengan pertanyaan apa fungsi muatan positif di dalam atom? Apa fungsi muatan positif di dalam atom, Pak? Silakan. Apa fungsi muatan positif di dalam atom? Yang pasti dia berada di inti atom. Nah, fungsi utamanya di sana adalah untuk menstabilkan atom itu sendiri. Kenapa? Karena tadi Rutherford mengatakan bahwa jumlah antara muatan positif dan muatan negatif ini adalah sama, sehingga keduanya saling berinteraksi, mempunyai gaya, tarik, dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi netral. Jadi fungsinya adalah menetralkan. Oke, fungsinya adalah menetralkan ya, fungsi muatan positif dalam atom. Baik, sekarang ini kita akan lanjut menerima pertanyaan melalui line telepon bebas pulsa, Pak. Kita siap-siap ya. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Sayang sekali terputus. Silahkan dicoba kembali melalui line telepon bebas pulsa kami ataupun SMS ataupun Facebook. Dan sekarang ini kita akan lanjut, Pak. Setelah tadi Rutherford, sekarang ini kita akan membahas model atom Bohr, ya, Pak? Bohr, iya, model atom Bohr. Ini adalah menyempurnakan dari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam apa yang dikemukakan oleh Rutherford tadi. Jadi kelemahannya apa? Bahwa elektron itu semakin lama energinya akan semakin habis, sehingga dia kembali ke keadaan awal lagi atau masuk ke dalam inti. Yang disampaikan oleh Thomson ya? Sama dengan Thomson. Gitu. Nah, ternyata Rutherford tidak. Dia menyempurnakan dari model atom Rutherford berdasarkan percobaan-percobaan yang dia sampaikan, bahwa sebenarnya elektron itu berada di dalam inti yang di dalam lintasan yang mempunyai energi tertentu. Jadi yang pertama dia mengatakan elektron pada kulit atom mempunyai lintasan tertentu, sehingga jari-jari lintasan elektronnya dirumuskan Rn sama dengan n kuadrat kali R1. R1 itu apa? R yang ada di dasar, yang nilainya udah sama atau sudah pasti. Jadi Rn itulah jari-jari lintasan elektron tingkat ke N, kemudian R1 itu 5,3 kali 10⁻11 meter. Terus N itu adalah lintasan ke-1 atau lintasan kedua atau lintasan ketiga, keempat dan seterusnya. Sehingga elektron itu ya selalu berada di sana. Gitu ya, sesuai dengan lintasannya. Nah, nanti berkaitan dengan energinya juga. Nah, terus energinya bagaimana? Nah, energi tingkat elektron dirumuskan sebagai En sama dengan E1 dibagi N kuadrat, di mana En itulah energi elektron tingkat ke N, kemudian E1 itu selalu nilainya sama atau di tingkat dasar min 13,6 elektron volt, itu EV itu elektron volt. Kemudian N itu sendiri adalah lintasan ke-1, lintasan kedua, lintasan ketiga, dan seterusnya. Terus bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti kita lihat di segmen berikutnya ya, masih mengenai model atom Bohr. Dan kami juga masih menunggu partisipasi dari teman-teman semua untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada Bapak Nasrul Mirobi melalui line telepon bebas pulsa, SMS dan juga Facebook. Tapi tentunya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester akan segera kembali.